Bukir. Bukir no? Dari lah tunggu penonton. Banyak orang ini orang
Baik, kami mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang telah bersedia untuk menyaksikan acara Bulan Menari pada hari ini 28 Oktober 2021. Hormati Ketua Program Studi Tari Institut Seni Indonesia Denpasar, yang kami hormati jajaran dosen Program Studi Tari Institut Seni Indonesia Denpasar, para koreografer dan hadirin yang menyaksikan acara pada malam hari ini baik melalui secara langsung dan siaran live di YouTube Tari Art. Perkenalkan, saya Ibu Gede Serana Astasidi yang akan memandu jalannya diskusi bidang karya pada malam hari ini. Dan di samping saya telah hadir 3 orang, tentunya mereka adalah koreografer yang dimana karyanya sudah ditampilkan di acara live streaming yang telah kita saksikan tadi. Sebelum kita lanjut, mari kita sapa dulu ketiga koreografer ini. Selamat malam, apa kabar? Ya, luar biasa sekali. Jadi kita telah menyaksikan karya dari ketiga koreografer ini. Tentu sangat luar biasa sekali dan teman-teman penonton yang ada di rumah pasti pasti ingin tahu bagaimana proses, bagaimana penemuan ide-ide kreatifnya dan lain sebagainya ya. Jadi sebelum saya membuka sesi tanya jawab dari teman-teman semua baik dari live streaming maupun secara langsung, sedikit dari saya ingin menyampaikan kepada ketiga koreografer di depan. Bisa dijelaskan, mohon maaf sebelumnya saya lupa menyampaikan kepada hadirin semua bahwa kami dari panitia meminta maaf sebesar-besarnya atas hambatan live streaming yang terjadi tadi dikarenakan kesalahan teknis dan gangguan sinyal. Jadi sekali lagi kami meminta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi pada acara hari ini. Baik, langsung saja tanpa menunggu lama, saya ingin memberikan pertanyaan kepada 3 koreografer sebelum kita lanjut dari pertanyaan penonton. Bisa dijelaskan bagaimana proses kalian berkarya mulai dari penemuan ide kreatif sampai karya itu jadi ya. Jadi karya itu bisa ditampilkan saat kalian berproses dan kalian mementaskan seperti itu. Dan bisa dijelaskan lagi yang kedua, bagaimana apa itu deskripsi dari karya kalian masing-masing. Bisa dipahami? Ya. Saya mulai dari koreografernya dari sini. Baik, terima kasih. Mohon izin membuka. Jangan lupa juga untuk memperkenalkan diri dari mana kalian yang perwakilannya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Imadian Leonardo, umur saya 19 tahun. Saya akrab dipanggil Deratong. Saya dari Prodi Tari semester 1 angkatan 2021. Di sini saya sebagai perwakilan teman-teman kelas dengan karya yang berjudul Rada Luwih. Jadi penemuan ide pada karya Rada Luwih ini kita menemukan pada teman kita sendiri sebenarnya, karena Rada Luwih ini dimana kami ambil dari orang yang mengidap penyakit sesak. Jadi kebetulan juga teman kami juga mengidap penyakit sesak. Jadi kami sempat sharing kepada teman kami sendiri, apa sih itu penyakit sesak? Kalau dicari secara visual, tentu saja penyakit sesak itu berbagai macam. Kayak seumpama kayak nari pakaian yang terlalu itu bisa juga menyebabkan sesak itu. Nah, jadi di sini kami lebih menunjukkan penyakit sesak bawaan sih di karya kami ini. Baik, sangat luar biasa sekali
penjelasan dari koreografer Raja Ridwan. Bisa dilanjut ke kakak di sebelah, ya silakan dari HMC Pedalangan, ya baik silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan mohon izin saya ingin membuka masker saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Rifan Renata Astika. Saya berasal dari mahasiswa Prodi Seni Pedalangan Institut Seni Indonesia Denpasar yang sekarang masih semester 5. Mungkin awalnya terinspirasi terbentuknya pertunjukan wayang sinema yang berjudul Arjuna the Hero ini tidak lain adalah pada saat saya meremuk dengan teman-teman biasanya sih saya beremuk di kantin Bude dekat kampus. Di sana pun ada usulan dari kakak alumni kita untuk mengangkat cerita yang bersumber dari Kakawin Arjuna Wiwaha, di mana setelah Arjuna melaksanakan tapa berata di Indraprasta, tiba-tiba Dewa Indra itu memanggil Arjuna untuk membantu kahyangan yang pada saat itu dalam keadaan kesusahan, dan ternyata Arjuna ini menyanggupi tawaran tersebut dan dengan meminta satu persyaratan, yaitu ingin mengajak Dewi Supraba dalam merencanakan membunuh Niwata-Kawaca, begitu. Mungkin dari sana saya tersumber inspirasi saya untuk mengangkat cerita ini, tetapi karena ini adalah suatu pertunjukan yang inovasi, yang baru dan modern, dengan namanya yaitu wayang sinema. Mungkin judulnya tidak saya ambil ke tradisi. Kalau biasanya sih, kalau dalang-dalang itu memakai judul Niwata-Kawaca Antaku ataupun Gugur Niwata-Kawaca atau Supraba Buddha. Tetapi karena kita mengingat karya ini adalah karya modern dan kita tunjukkan kepada anak-anak muda sih terutama, makanya saya berikan judul yaitu Arjuna the Hero yang ada bahasa modernnya sedikit begitu. Dan di dalam proses membuat karya ini mungkin ya tantangan ataupun hambatan itu memang ada. Mungkin pertama saya sendiri menghayal atau berimajinasi terlebih dahulu, membuat suatu adegan atau pembawaan, dan juga membuat satu naskahnya, yaitu tersumber kadang-kadang sih dalam berobrol-obrol biasa kadang-kadang dengan teman-teman, dan juga seperti pada adegan Arjuna merayu Supraba begitu, saya terinspirasi dari ya seorang, mungkin ada teman saya yang pintar kali merayu wanita, misalnya saya tangkap begitu. Dan juga mencari inspirasi dalam gerak-gerak wayang itu mungkin saya tersumber dari wayang Jawa juga. Karena tujuan saya di sini adalah bukan hanya wayang Bali saja yang saya tunjukkan dalam segi tetik kesan atau gerak wayangnya, tetapi saya ingin mencoba menggabungkan gerak wayang Jawa itu coba transformasi ke wayang Bali. Bagaimana, apakah dia mau bagus atau ya masih ada kurang gitu. Dan mungkin kalau pada saat proses saya sih biasanya pertama-tama mencari babak satu dulu kan. Babak satunya yaitu ada 2 adegan, ada adegan 1, adegan 2, dan babak 2-nya ada 5 adegan. Mungkin saya bagi itu 1 hari 1 hari, dan setelah itu barulah saya itu menggabungkan latihan semua tersebut. Jadinya terbentuklah garapan Arjuna the Hero ini. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses. Wah, luar biasa sekali nih penjelasannya dari koreografer Arjuna the Hero. Jadi saya tangkap di sini karya ini merupakan eksperimen juga ya, memadukan wayang Jawa dan wayang Bali, betul kan? Iya. Ya.
Tapi sebelumnya memang wayang sinema ini sudah berkembangnya yaitu di Jawa. Dan mungkin kalau saya melihat di pedalangan Bali, di wayang Bali, wayang sinema ini belum ada, begitu. Jadinya saya mencoba untuk mengemas wayang Bali itu menjadi suatu wayang yang dinamakan film. Dan juga jangan lupa saya pun juga membuat wayang ini terinspirasi dari film gitu. Menonton film heroik ataupun film romantis apapun itu, dari sana saya terinspirasi dan terbentuk karya ini juga begitu. Ya, sangat luar biasa sekali dari koreografer Arjuna Devero. Dan bisa lanjut ke dari Taruna Wandira. Ya, silakan. Selamat malam kepada para penonton. Saya ucapkan mohon izin terlebih dahulu untuk melepas masker. Baik, perkenalkan nama saya Nelo Namaskar Kumala Dewi, biasa disapa Sekar, sekolah di SMK Negeri 5 Denpasar yang sekarang duduk di bangku kelas 11 dan merupakan perwakilan dari komunitas Taruna Wandira. Untuk karya kami yang berjudul Menekeli, karya ini terinspirasi dari masa akhir balik atau pubertas, atau yang lebih dikenal dalam istilah Balinya itu menekeli. Nah, masa istilah Balinya menekeli yang dimana merupakan perpindahan masa dari anak-anak menuju ke masa remaja. Pada masa ini mulai adanya perubahan dari setiap individunya, mulai terlihat jelas karakter setiap individu, mulai munculnya rasa yang mungkin sulit untuk diungkapkan, entah itu senang, suka, cemburu dan lain sebagainya yang sangat sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata. Nah, ada pula perubahan pada setiap individunya memiliki karakter yang dinamis, aktif pula sejak memasuki masa remaja itu sendiri. Dan dari ide tersebut dan dari inspirasi kami dalam rangkai gerak, kami mencoba untuk menginterpretasikan dalam konsep secara kontekstual, lalu mengimplementasikannya ke dalam bentuk karya ini. Nah, inspirasi ini tentunya dari kehidupan nyata kita sendiri ya, yang para penarinya juga adalah para remaja juga yang mengalami masa pubertas itu sendiri. Dan dari karya ini juga secara tidak langsung kami ingin mengungkapkan rasa apa saja sih yang dirasakan oleh para remaja itu sendiri. Untuk prosesnya mungkin seperti kebanyakan para koreografer juga, kita karena berkelompok kita melakukan paruh terlebih dahulu, rapat. Di sana kita melakukan eksplorasi atau penelitian terlebih dahulu, merenungi juga dari dalam diri dan juga dari luar, dari lingkungan. Kita berusaha mencari ide apa sih yang bisa kita angkat sebagai karya tari seperti itu. Dan akhirnya kenapa nggak kita angkat aja menekeli gitu. Itu yang kita rasakan juga kan, yang kita alami juga. Nah, dari situ setelah kita mendapatkan ide tersebut, mulai kita mencari data-data yang memperkuat kita untuk membuat karya ini. Setelah itu, setelah data terkumpul, akhirnya kita memutuskan untuk membuat karya tari yang berjudul Menekeli dengan menceritakan dalam karya itu proses bagaimana sih anak itu tumbuh menjadi remaja, bukan upacara menekelinya itu sendiri. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari koreografer dengan judul Menekeli. Jadi di sini tentu saya menangkap mengangkat atau lebih fokus ke prosesnya dia menuju remaja ya, bukan upacaranya ya. Baik, sangat jadi fokus karyanya sudah ada ya, jadi nggak meluas gitu ya, sudah sangat luar biasa sekali. Dan di sini kembali lagi saya bertanya ya, jadi sambil menunggu pertanyaan dari para penonton, berapa lama proses dari teman-teman koreografer membuat karya ini dari seperti yang tadi saya katakan, dari kalian menemukan proses apa? Dari menemukan ide kreatif sampai karya ini jadi. Dan kemungkinan mungkin kalau tadi belum disebutkan apa kekurangan, kendala dan juga seperti apa ya,
mungkin alasan terkuat kalian kok bisa, misalnya adik tadi mengatakan saya memilih menekeling tema dan judulnya. Kenapa kok bisa? Padahal fenomena di zaman sekarang ini kan banyak tuh. Nah, kenapa bisa dijelaskan juga alasan kalian mengangkat tema dan konsepnya? Tuh. Bisa dimulai dari, mungkin dari adik langsung bisa ke teman. Ya, silakan. Baik, jadi untuk prosesnya dari karya yang kami buat bersama teman-teman yang lain, itu untuk prosesnya sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu ya, sangat cepat, sangat sangat singkat maksud saya. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana mungkin kendala terberat nih, mungkin bisa dijelaskan kepada penonton bagaimana pada saat proses kamu berkarya. Kalau untuk kendala sendiri itu dari waktu ya, karena kita kan mencari berkelompok nih, tidak personal. Jadi kalau misalnya individu kan, misalnya Sekar dari sendiri, jadi waktunya Sekar akan sendiri dong. Tapi kalau ini karena dari berkelompok, jadi harus menunggu teman-teman yang lain kapan ada waktu seperti itu. Itu untuk kendala yang pertama. Nah untuk yang kedua, mungkin dari segi pembuatan gerak. Jadi kan setiap orang tuh beda-beda nih, punya karakter geraknya masing-masing. Nah, pencarian gerak yang telah semua para penari teman-teman sekarang buat, yang mana sih yang bagus nih untuk dimasukkan ke dalam karya ini. Dan juga penyatuan rasa dan emosi dari setiap penari yang berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki egonya masing-masing ya. Nah, sekarang kendalanya itu bagaimana sih caranya dari setiap penari ini bisa menurunkan egonya, bisa menyatukan rasa dan juga emosinya, agar bisa kita bersama-sama satu kelompok menyampaikan makna dari tarian yang ingin kita sampaikan. Ya, luar biasa sekali. Dan tadi mungkin bisa dijelaskan kembali konsep menekeling ini. Pasti kan orang berpikir itu jatuhnya ke upacara gitu loh. Dan gimana ya, maksudnya itu alasan terkuatnya dari adik sendiri kok bisa angkat menekeling gitu kan. Padahal di sini kalau dilihat dari konsep Bali kan masih banyak ada kehidupan ya, maksudnya itu kayak Robinede gitu dan lain sebagainya. Kenapa bisa angkat menekeling gitu? Bisa dijelaskan? Jadi untuk mengangkat tema ini, seperti yang tadi Sekar jelaskan juga, karena kita merupakan seorang remaja dan kita merasakan. Jadi dari penari ini semua inginnya gimana sih kita menyampaikan bahwa seorang anak-anak tumbuh menjadi remaja, apa saja yang dirasakan. Pasti banyak sekali kan berubah karakternya dari anak-anak yang manja sama orang tuanya, tiba-tiba sekarang kita mulai berkumpul sama teman-teman nih, sering kumpul, rasanya ingin bersama dengan teman-teman terus seperti itu. Nah, dari situlah kita menciptakan karya ini. Jadi kalau untuk kenapa tidak mengangkat upacaranya? Karena kita terfokusnya pada proses dari peralihan masa anak-anak ke remaja dari situ. Oke, sip, luar biasa sekali jawabannya. Jadi di sini memfokuskan menyampaikan pesan kepada penonton bahwa inilah proses akhir baliknya seorang remaja, terutama remaja putri ya. Sangat luar biasa sekali. Bisa dioper ke HMJ Pedalangan, silakan bisa disampaikan alasan memilih konsep dan berapa lama prosesnya. Silakan. Baik, untuk berproses kita berprosesnya hanya 5 hari saja terbentuk dalam karya ini. Tetapi kita bagi-bagi waktu itu seperti kemarin saya sampaikan tadi, dalam hari pertama kita mencari babak 1 saja, hari kedua kita mencari babak 2, semuanya adegan yang ada 2, dan hari ketiga kita mencari babak 3-nya, hari keempat kita langsung nyetel dari babak 1 sampai selesai, dan hari kelima itu langsung kita gladi biasanya gitu. Mungkin untuk hambatan sih mungkin memang di dalam membuat suatu karya atau kita berproses ada aja hambatan. Mungkin hambatannya yaitu pertama satu waktu, meluangkan waktu ini yang sangat singkat, karena kita di
tim kita sendiri penggarap wayang itu kita kan ada mempunyai 7 penggarap wayang, 7 atau 8 kalau tidak salah. Kadang-kadang di masing-masing ini mempunyai kesibukan masing-masing. Gitu. Kadang-kadang pada hari pertama kita latihan, kadang-kadang 1 orang bisa datang, padahal dia pemeran utama. Dan hari kedua pemeran utama datang, pemeran yang lain 1 kan datang gitu kadang-kadang. Mungkin itu hambatannya. Dan juga hambatan lainnya yaitu wayang sendiri kadang-kadang seperti pada saat saya berproses, saya langsung tiba-tiba mendapat inspirasi seperti contoh pada adegan terakhir yang ada wayang Niwata Kuaca menjadi besar dan kaki itu saya mendadak membuat mengukir sendiri wayang itu dalam artian H-1 sebelum acara. Di sana saya dapat inspirasi, coba di sini. Akhirnya sampai rumah saya langsung nyeket dan lain sebagainya, dan saya langsung mengukir mengadang sampai besok pagi gitu dan mungkin itu hambatannya kadang-kadang karena kita bermain dengan imajinasi juga sih, tiba-tiba datang sendiri gitu. Mungkin alasan saya memilih konsep wayang sinema ini adalah pertama, wayang sinema ini adalah suatu pertunjukan wayang, istilahnya ingin menunjukkan kepada anak-anak muda sih, karena di dalam wayang sinema ini kita tidak memakai bahasa wayang pada biasanya seperti wayang Bali. Kita memakai bahasa Indonesia agar bisa dimengerti oleh anak-anak muda ataupun anak kecil yang menonton, ataupun ya orang-orang awam tentang wayang dan orang-orang di luar Bali. Tetapi tetap saya memakai strukturnya yaitu tersumber dari wayang tradisi, karena kita dalam membuat satu inovasi yang baru, kita tidak bisa akan melupakan tradisi juga begitu. Mungkin untuk ceritanya kenapa saya memilih Arjuna Delu atau istilahnya Arjuna Wiwaha ini, karena mungkin dari melihat pengalaman saya sendiri juga sih, gimana saya menjadi suatu tokoh Arjuna aja bilang begitu, dihadapkan dengan masalah yang besar, apalagi ini masalah menyangkut dengan surga atau seperti saya sendiri menyangkut dengan keluarga sih gitu. Kemudian mungkin seperti Arjuna dia sudah merencanakan, seperti ini, coba seperti ekspektasi sih seperti saya juga. Tetapi pada saat kita mencari ending itu, tiba-tiba ekspektasi yang kita bayangkan itu menjadi berubah. Seperti contoh Arjuna pada saat dia melawan Niwata Kuaca, tiba-tiba Niwata Kuaca itu menjadi besar. Itu ibaratkan Niwata Kuaca dan raksasa-raksasa itu adalah suatu permasalahan, di mana seperti patih-patih atau raksasa-raksasa itu adalah masalah-masalah kecil dulu. Masalah pertama, kedua, ketiga, dan 4. Akhirnya sampai di puncak pun kita sebenarnya sudah merencanakan, pasti ini akan selesai, pasti akan mati, seperti itulah Arjuna. Tapi tiba-tiba Niwata Kuaca itu punya kesaktian menjadi besar, dan Arjuna itu kewalahan melawan Niwata Kuaca, melihat Niwata Kuaca menjadi besar. Tetapi dengan rasa semangat dari Arjuna dan dia tidak pantang menyerah, akhirnya dia mencari celah untuk membunuh Niwata Kuaca begitu, dengan melepaskan panah Pasopati dan tepat mengenai kelemahannya yaitu di bawah lidah. Pada saat Niwata Kuaca itu lengah yang ketawa-ketawa begitu ya. Dan mungkin itu alasan saya yang kuat, dan mudah-mudahan saya harapkan pertunjukan wayang sinema yang berjudul Arjuna Delu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berkarya dan teman-teman lain-lainnya yang sedang diselimuti rasa diselimuti tentang masalah yang banyak. Gimana kita menjadi suatu tokoh Arjuna yang tidak pantang menyerah untuk mengalahkan musuh
untuk mencari kedamaian begitulah seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Luar biasa sekali ya penjelasan dari koreografer karya Arjuna Dewiru dan bisa dioper ke koreografer karya Ragarigo. Bisa dijelaskan bagaimana alasan kuat memilih tema dan konsep serta lama prosesnya? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk proses kurang lebih 1 minggu, karena ini juga ada kelompok. Jadi seperti yang bilang teman-teman tadi, kita itu tidak memutuskan pada satu gerak. Kita itu saling sharing, maksudnya saling sharing. Kalau gerak ini cocok nggak di sini di bagian ini. Cocok aja sih menurut yang pribadi, cocok saja. Sekarang yang lebih memilih ke musik, mau nggak kalau seumpamakan gerak mau di musik ini, kami terima. Untuk alasan kuat, ya. Alasan kuat mengapa saya memilih konsep sesat dengan judul Ragarigo. Jadi karena dia sendiri cukup kagum sama seseorang, di mana seorang yang mengidap penyakit sesak mempunyai keyakinan dan percaya diri untuk menjadi orang yang lebih berguna ke depannya, meskipun dalam keadaan. Berarti kita semua mungkin bakal mengerti ya sama kata riwo. Berarti kan dalam artian itu di karya dimasukkan itu dalam artian kata terus sesat seperti itu ya. Riwo itu kebetulan riwo itu kami ambil dari bahasa Sunda yang berarti ribet atau tidak praktis. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Dan ini ada pertanyaan dari salah satu teman. Ingin bertanya kepada adik lagi dari koreografer Ragarigo, apakah dalam proses eksplorasi yang dilakukan dalam pembuatan karya ini juga melakukan eksplorasi pada seluruh penari, atau hanya mendengar curhatan dari pengalaman teman sendiri yang mengalami hal tersebut? Paham sama pertanyaannya? Jadi, oke, saya ulang. Jadi, apakah dalam proses eksplorasi yang dilakukan dalam pembuatan karya ini juga melakukan eksplorasi pada seluruh penari, atau hanya mendengar curhatan dari pengalaman teman sendiri yang mengalami hal tersebut? Bisa dipahami? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab sebisa saya. Jadi dia sendiri, karena dia juga dengar dari teman saya yang mengidap penyakit sesak ini, jadi saya cuma mengeksplorasi dari teman yang mengalami penyakit sesak ini. Mungkin itu. Ya, berarti dan satu lagi, apakah eksplorasinya penari juga dibuat sesak atau tidak? Memvisualisasikan dalam arti mungkin. Ada sih ada sesak. Pas pada saat diisi dan di bagian ending ada orang yang naik ini menunjukkan bahwa yang di bawah itu dia yang di bawah itu yang sesak dan di belakang ini yang tidak sesak. Jadi dia sendiri menggambarkan di mana seseorang yang sesak itu mampu, namun mungkin juga tidak maksimal seperti orang yang belakang. Mungkin tidak semua orang sesak yang tidak bisa melakukan semaksimal itu. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali. Di sini ada pertanyaan lagi untuk ketiga koreografer ya, tentunya. Bagaimana perasaan Anda bisa ikut berpartisipasi berkarya dalam bulan menari ini? Apakah karya yang sudah ditampilkan tadi sudah memberi kepuasan pada diri koreografer masing-masing, atau bahkan ada tahap eksplorasi selanjutnya? Jadi dimaksudkan bahwa karya teman-teman di depan apakah berlanjut lagi atau hanya stuck sampai di sini? Seperti itu. Jadi bisa dijawab mungkin dari adiknya.
Sudah dipahami pertanyaannya? Bisa diulang Ya, lagi? saya akan ulang lagi. Bagaimana perasaan Anda bisa ikut berpartisipasi dan berkarya dalam bulan menari ini? Apakah karya yang sudah ditampilkan tadi sudah memberikan kepuasan pada diri koreografer masing-masing? Atau bahkan ada tahap eksplorasi selanjutnya? Ya, silakan. Baik, saya jawab. Untuk perasaannya bisa mengikuti acara bulan menari ini senang tentunya ya, dan juga bangga bisa berkarya bersama teman-teman, apalagi kita bisa dikatakan sebagai pemula ya dalam membuat sebuah karya tari. Jadi bangga bisa mengikuti acara ini, bisa menampilkan karya yang telah kita buat semaksimal mungkin, dan juga senang tentunya bisa menampilkan karya kami kepada para penonton juga. Nah, untuk selanjutnya dalam karya ini mungkin nanti bisa dibicarakan kembali bersama teman-teman apakah ini akan berlanjut lagi atau karya ini sampai di sini. Belum ada rencana sejauh ini. Dan untuk kepuasan manusiawi ya, kalau kita kadang tidak puas juga dengan karya, tapi setidaknya kita telah melakukan yang terbaik dan juga semaksimal mungkin. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Tentu berkarya itu pasti akan terus ya, tapi untuk karya yang adik garap belum tahu kepastian bakal lanjut atau gimana. Ya. Silakan kepada HMJ Pekalongan. Baik, terima kasih atas waktunya kembali. Mungkin perasaan saya pribadi dan tentu juga teman-teman ya sangat senang sekali sudah diberikan kita menunjukkan karya dari pedalangan di acara bulan menari ini begitu. Mungkin Tiang sih berharap Tiang pribadi agar wayang sinema ini tetap berlanjut dan bisa menjadi ikon daripada HMJ Pedalangan yang kita naungi sekarang. Tetapi memang teman-teman sih sedang bersemangat untuk melanjutkan kembali wayang sinema ini, dan rencana Tiang dan teman-teman ingin membuat wayang sinema melanjutkan cerita Arjuna Dahiru ini menjadi season kedua, dan juga mungkin nanti ada di perjalanan mungkin ada suatu inspirasi lagi membuat wayang sinema dengan berjudul yang baru agar menambah kesan yang menarik kembali untuk anak muda, generasi muda sendiri untuk menonton pertunjukan wayang. Menonton saja kita sudah senang sekali, apalagi disimak sekali dan ada yang ingin mengetahui tentang sejarah wayang ataupun gimana, itu sangat senang sekali bagi Tiang pribadi dan juga teman-teman. Dan untuk masalah kepuasan sih benar seperti dibilang koreografer sebelumnya, mungkin rasa puas tuh untuk berkarya, apalagi Tiang pribadi karena Tiang tumben namanya ini berkarya, pertama kali ini berkarya, mungkin kepuasan saya belum puas sih dengan karya ini. Mungkin ada suatu yang perlu dieksplor kembali seperti pada adegan-adegan romantisnya, begitu juga adegan heroiknya dalam adegan perang, begitu dan yang lain-lain juga mungkin kurang eksplorasi, dan saya pun tidak akan pernah puas biarpun garapan saya dibilang bagus atau gimana, biarkan itu orang lain juga yang akan menanggapi bagaimana, tetapi saya tetap tidak pernah puas kalau saya misalnya mengharap, dan saya akan terus belajar dan dari proses-proses itu kita dapat belajar juga untuk bisa mencapai yang lebih maksimal kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Silakan dilanjut kepada koreografer Raga Ribu. Silakan. Baik, terima kasih. Diberi kesempatan untuk mewakili mengisi acara di bulan kali ini, tentu saja kami sangat
juga karena kebetulan juga ini adalah karya pertama kami tayang perdana. Jadi untuk kepuasan sih saya bilang seperti beberapa sebelah. Untuk kepuasan menurut yang pribadi, saya tidak pernah merasa puas dalam berkarya meskipun orang-orang bilang maksudnya wah ini karya ini saya tidak pernah merasa puas mungkin karena saya juga banyak kurang gitu. Mungkin itu. Oke, sip. Jadi tentu kesempatan bulan hari ini merupakan wadah ya bagi teman-teman koreografer dan teman-teman yang lain untuk berkarya dan mengeksplor diri tentunya lebih dalam untuk meningkatkan kemampuan dalam berkarya tentu. Apalagi tadi dari koreografer dari Taruna Mandira, apalagi masih kelas 11 SMK 5 Denpasar. Tentu merupakan ini adalah suatu ajang yang sangat tepat untuk mengasah diri tentunya ya. Baik. Jadi saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan dari ini, ada pertanyaan dari live streaming itu Tari Art atas nama Edi Krishna. Jadi bertanya, izin bertanya khusus untuk karya Ragariwo dan karya Manipulasi. Oke. Apakah ada kaitan pemilihan kostum dengan karya yang ditampilkan? Mohon jawab. Mulai dari ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemilihan kostum, pokoknya segitu memilih itu karena di kostum terutama dia juga pernah kepikiran bahwa sesak itu tentunya kan lebih dominan ke dada. Nah jadi di kostum itu seharusnya yang juga sama teman-teman yang memakai kayak kain itu untuk mengikat dada untuk melambangkan rasa sesak tersebut. Dia cuma itu yang bisa yang jawab. Oke, silakan. Dan untuk Sekar. Oh iya, jadi untuk pertanyaannya itu apakah ada kaitan pemilihan kostum dengan karya yang ditampilkan atau yang Anda buat? Untuk kaitannya kostum dengan karyanya ada tentunya. Mulai dari kain yang kita gunakan, di setiap penarinya menggunakan warna-warna yang berbeda. Itu artinya kita ingin mengungkapkan secara tidak langsung bahwa setiap warna itu berarti mencirikan bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Dan kita juga menggunakan tulang lindung, sasat dan juga benang tridatu yang merupakan sarana-sarana yang banyak digunakan dalam upacara di mana. Baik, luar biasa sekali ya dari konsep dan juga pemilihan kostum sangat masuk dengan karyanya ya. Dan ini lagi ada pertanyaan untuk balance ya, untuk balance adik-adik semester 1 dari Putri Anggi Maharani bertanya, apakah ada gerak atau hal yang memvisualisasikan konsep ini sehingga bisa diterima oleh audiensi atau penonton? Bisa dipahami? Bisa diulang? Apakah ada gerak atau hal yang memvisualisasikan konsep ini sehingga bisa diterima oleh audiensi atau penonton? Baik, saya akan menjawab. Tentunya di sebuah gerak kami ini ada artinya ya kita itu seolah-olah menyampaikan jangan pernah anggap remeh orang yang minta penyakit sesak, karena orang penyakit sesak ini belum tentu tidak bisa melakukan suatu hal apa yang kita bisa. Untuk visualisasikan itu Ada lagi?
tadi koreografer jelaskan bahwa konsep ini mengangkat kemampuan seseorang yang belum tentu dia tidak bisa karena dia mengidap satu penyakit yaitu sesak. Seperti itu ya. Baik. Dan lagi satu pertanyaan, ada pertanyaan yaitu untuk Sekar, koreografer kemarin kali. Bagaimana cara eksplorasi dari koreografer dalam mengamati fenomena manipulatif itu sendiri? Sedangkan dalam gender manusia ada pria dan wanita. Dan di dalam manipulatif itu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi di antara dua gender manusia yang berbeda itu. Bagaimana cara mengatasi dan melakukan pemilihan gerak maupun aspek lainnya yang ingin ditonjolkan di dalam karya tadi sendiri. Bagaimana, sudah ditangkap pertanyaannya? Cukup ya, silakan. Mulai dari gerakannya ya. Dari gerakannya sangat untuk pemilihan gerak kita memilih gerakan-gerakan yang aktif dan dinamis. Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa remaja, anak-anak menjadi remaja saat seperti sekarang pribadi pun merasakannya. Sekarang menjadi seorang remaja itu bawaannya ingin aktif terus, aktif berkarya, belajar, bermain, bersosialisasi, berteman dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan gerakan-gerakan yang aktif dan juga dinamis di dalam karya tadi ini. Mungkin dari yang ini, bagaimana cara eksplorasi dari koreografer dalam mengamati fenomena manipulatif? Oke, kalau dari eksplorasi penelitian itu sendiri dari penari kan menggunakan. Jadi penarinya itu ada wanita dan juga pria tentunya. Nah, kita saling bercerita tentunya. Apa sih yang kalian rasain saat memasuki masa remaja, dari anak-anak memasuki masa remaja, apa saja yang kita rasakan? Senang, suka dengan lawan jenis tentunya, cemburu, dan banyak rasa yang tidak bisa disampaikan, diungkapkan melalui kata-kata itu sendiri. Jadi eksplorasinya dengan mendengarkan cerita dari teman-teman sebaya, tentunya para remaja, dari wanita dan juga pria itu sendiri. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali eksplorasinya. Jadi mendengar curhatan teman, ya cerita dari sana, Sekar sendiri menemukan ide kreatif sehingga lahirlah sebuah karya yang berjudul Manipulatif. Ya, luar biasa sekali. Dan ini pertanyaan terakhir untuk ketiga koreografer kita pada malam hari ini. Pesan, kesan, dan harapan ke depan tentunya kalian sebagai koreografer. Bisa dijelaskan mulai dari Sekar, pesan dan kesan dan harapan ke depannya. Oke, untuk pesannya, walaupun masih dalam kondisi pandemi ya, kita anak muda harus terus berkarya, harus semangat belajar. Meskipun sekarang seperti sekarang masih daring, belajar dari rumah, tapi tidak memutuskan rasa untuk berkarya, rasa untuk belajar menari, rasa untuk belajar bagaimana sih menciptakan karya, bagaimana sih mulai membentuk karya bersama teman-teman seperti itu. Jadi sebelumnya karena baru masuk SMK kan baru tahu pelajarannya yang untuk garap tari dan lain sebagainya. Nah dari sini karena belajarnya daring agak susah, tapi gimana caranya sekarang anak muda tuh menemukan jiwa belajar secara otodidak seperti itu. Belajar melalui sosial media, senior mendengarkan cerita yang seperti itu sih. Itu pesan dari Sekar. Intinya terus berkarya, terus semangat, jangan putus asa meskipun pandemi. Jadi harus terus berkarya. Pokoknya gimana caranya biar ini loh saya anak muda yang berprestasi seperti itu. Walaupun ada pandemi seperti ini tidak memutuskan rasa kita untuk semangat berkarya seperti itu. Untuk harapan kedepannya, semoga bulan menari ini bisa live ya. Jadi tidak online seperti ini. Jadi kan berbeda pasti ya rasanya kalau menonton langsung, berdiskusi seperti ini langsung ketimbang online seperti ini. Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya pesan-pesan dan harapannya, dan bisa dilanjutkan ke HMJ Pedalaman. Silakan. Baik,
seniman muda yang berada di kampus ISI Denpasar, begitu juga yang sekolah saya ada di SMK 5 dan SMK 3 Sukawati. Apapun itu jurusan kalian atau prodi kalian, seperti yang disampaikan oleh koreografer sebelumnya, jangan putus-putus untuk berkarya, karena karya yang kita ciptakan itu akan sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya, begitu. Dan juga kembali, jangan pernah puas dengan karya yang kita ciptakan, tetap belajar, dan belajar. Dan mungkin untuk harapan saya ke depannya, semoga bulan menari ini sama seperti disampaikan oleh koreografer sebelumnya, diadakan live kembali seperti terdahulunya, seperti saya pernah mengikuti di acara bulan menari. Mungkin bisa diselang-selingin, bisa lagi kita lewat siaran langsung atau live ataupun offline begitu ya. Dan juga harapan saya semoga wayang tetap jaya dan diingat oleh semua orang, karena wayang itu adalah suatu tradisi kita, dan mungkin dari wayang pun terbentuknya semua kesenian-kesenian juga begitu. Mungkin itu saja harapan saya. Mohon maaf jika ada kurang kata ataupun salah kata, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semua. Baik, luar biasa sekali dari Habib Dalangan. Bisa dilanjutkan ke koreografer terakhir. Baik, jadi pesan saya hampir sama seperti teman-teman saya. Tentunya di kondisi pandemi saat ini bukan penghalang buat saya, buat kita semua untuk berkarya untuk selanjutnya gitu. Tetap semangat pokoknya, jangan pernah putus asa, maju, salam jauh. Luar biasa sekali. Baik, berikan aplaus untuk ketiga koreografer pada malam hari ini ya. Sangat luar biasa sekali telah memaparkan dan membedah karya dari ketiga koreografer pada malam hari ini. Dan telah berakhir pula acara diskusi bedah karya New Bulan Menari pada hari ini 28 Oktober 2021. Saya ingatkan kembali kepada seluruh hadirin agar tetap terus mengapresiasi acara Bulan Menari yang diadakan setiap tanggal 28 di setiap bulannya. Baik, saya itu Gede Sana Sasidi pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang terjadi pada pembawaan acara pada malam hari ini. Saya tutup dengan para besanti. Om